Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab hudud dan hikmah. Hudud dan hikmahnya. Ya. Jadi pada bab hudud ini memiliki beberapa pembahasan. Jadi ada 5 pembahasan yang akan ibu guru tuliskan ya. Yang pertama ada zina. Yang kedua ada qadzaf. Qadzaf ini maksudnya adalah menuduh orang melakukan zina. Kemudian pada bab hudud ini juga kita akan membahas meminum khamr. Yang keempat ada mencuri. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang merampok. Jadi dalam 5 pembahasan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah 2 tema dulu tentang zina dan qadzaf. Zina dan qadzaf ya. Oke. Kita lanjut. Ada yang sudah mengetahui tentang pembahasan ini hudud? Belum ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Di sini ada pengertian hudud. Hudud itu merupakan jamak dari kata had, ya, yang artinya yaitu pencegahan atau pembatas antara 2 hal. Maksudnya gimana? Jadi hudud ini adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai hukuman untuk mencegah manusia melakukan tindak kejahatan. Jadi dia merupakan pembatas antara orang yang melakukan kejahatan, maka diciptakanlah namanya hukuman atau iqab, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Kita sudah masuk, kita akan memasuki pembahasan tentang zina, ya. Sudah tidak asing ya pembahasan tentang zina ini? Ya, betul. Oke, apa yang kalian ketahui tentang zina? Silakan, Bani. Itu suatu perbuatan seorang laki-laki perempuan yang belum menjadi mahram. Ya, baik. Barakallahu fiik, Bani. Masya Allah, betul ya jawaban Bani. Oke, kita bahas lebih merinci lagi. Di sini ada pengertian dan hukum dari zina, ya. Zina ini adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki keterikatan hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Yang sah itu seperti apa? Ada ini, ya, ijab qabul, ya, itu pernikahan yang sah. Nah, ini zina adalah hubungan di luar pernikahan. Di sini zina adalah masuknya perannya laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Maksudnya bagaimana? Jadi jika berhubungan namun bukan ke dalam farji, maka tidak dinamakan dengan zina. Sedangkan yang termasuk dengan syubhat ini adalah seperti nikah mut'ah, kemudian nikah tanpa wali, atau yang dimaksud dengan nikah yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Islam. Itu ya yang dimaksud dengan kata syubhat di sana. Baik. Kemudian hukum dari zina adalah haram, ya. Jelas, ini sangat jelas. Hukum zina adalah haram dan semua kita sudah tahu kalau hukum zina ini adalah haram. Dan dia termasuk dari Dosa besar. Iya, dosa besar, ya. Wa ila na'udzubillah min dzalik. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32, silakan Bani dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita mendekati langkah-langkah untuk berzina saja tidak boleh, apalagi kita melakukan perlakuan keji tersebut ya. Kita harus berlindung kepada Allah dari perlakuan hal-hal seperti itu. Ya, baik. Di sini ada hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di sini percakapannya adalah Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia yang menciptakanmu. Maksudnya bagaimana? Perlakuan syirik ya. Itu adalah maksud dari yang pertama. Kemudian saya bertanya lagi, atau Abdullah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian dosa apa lagi? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir takut jatuh miskin. Ya, banyak ya orang-orang yang membunuh anaknya karena dia tidak merasa tidak mampu, padahal rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdullah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maksudnya di sini adalah dia melakukan zina dengan orang yang tidak menjadi istrinya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, di sini dasar penetapan hukum zina. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi penerapan hak bagi pelaku tindak pidana zina ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dilaksanakan jika tertuduh telah melalui proses. Jadi harus ada proses ya. Pembuktian menurut aturan hukum Islam dan diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Nah, berikut adalah dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang itu telah melakukan zina. Yang pertama adalah adanya kesaksian ya. Adanya kesaksian 4 orang laki-laki yang adil. Nah, adil ini maksudnya adalah kesaksiannya itu harus sama dalam 4 hal. 4 hal di sini: tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 15. Nanti teman-teman bisa membuka Qur'annya ya, ditadaburi lagi Quran surat An-Nisa ayat 15. Kita lanjut ke dasar penetapan hukum zina. Setelah adanya kesaksian 4 orang laki-laki, maka di sini pengakuan dari pelaku zina. Jadi maksudnya bagaimana? Para jumhur ulama berpendapat kehamilan tanpa pengakuan atau kesaksian dari 4 orang laki-laki yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Jadi harus ada antara yang pertama atau yang kedua ya. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Kepada pelaku ini sudah harus balik dan berakal, itu jelas ya. Kemudian dia melakukannya tanpa dipaksa. Setelahnya mengetahui konsekuensi dari perbuatan zina. Ya, dia harus mengetahui, oh kalau misalkan dia melakukan zina, berarti nanti dia mendapatkan hukuman apa dan sebagainya. Dan telah diyakini secara syarak atau syar'i bahwa pelaku sudah benar-benar melakukannya. Jadi kalau misalkan dia belum terbukti melakukan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan hukum zina tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada macam-macam zina dan hadnya atau macam-macam zina dan hukumannya. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Silakan dibacakan Bani. Apa itu zina muhsan Bani? Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Iya. Dan hadnya akan diberlakukan rajam. Ya, maksudnya had yang diberlakukan adalah rajam, adalah hukuman zina bagi orang yang sudah menikah adalah dirajam ya. Rajam itu dilemparkan batu kepalanya sampai dia meninggal atau mati ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua zina ghairu muhsan. Jadi zina ghairu muhsan ini zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah ya, orang yang belum menikah. Had yang diberlakukan atau hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan ini adalah cambukan 100 kali dan pengasingan. Dan
di situ Ibu sudah mencantumkan Quran surat An-Nur ayat 2. Nanti teman-teman bisa baca ya di situ dan kita dapuri kembali surat An-Nur ayat 2. Akan tetapi dalam hukuman zina ini kepada zina ghairul muhsan itu ada perbedaan pendapat ulama ya. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu hukuman bagi zina ghairul muhsan ini adalah 100 kali dicambuk dan 1 tahun pengasingan. Jadi dia diasingkan selama 1 tahun, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ini cukup dicambuk 100 kali. Yang terakhir adalah pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i. Nah, di sini beda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menurut Imam Malik ini dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akan tetapi bagi perempuan dia dicambuk 100 kali saja. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jelas ya semuanya? Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita membahas tentang zina, pengertian zina, kemudian syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukumannya apa, maka kita perlu mengetahui ya hikmah diharapkannya zina ini. Apa saja? Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik ya. Setuju ya? Ya. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Jadi nasabnya itu jelas. Kalau misalkan pernikahannya itu sah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Karena banyak ya orang yang hamil di luar nikah itu pasti dia kadang diusir dari keluarganya, kemudian dia tidak dianggap oleh orang tuanya dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, karena dia lebih Allah ridhoi ya. Tentu saja insya Allah lebih berkah daripada orang yang melakukan zina seperti itu. Dari pembahasan zina ini ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjut ke pembahasan tentang qadzaf. Apa itu qadzaf? Banyak bertanya, apa itu qadzaf, teman-teman? Oke, kita bahas bersama-sama. Di sini ada pengertian dan hukum dari qadzaf. Qadzaf ini secara bahasa adalah melempar menggunakan batu atau sejenisnya. Maksudnya bagaimana? Dalam hukum Islam, qadzaf ini adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam perbuatan zina. Jadi secara singkatnya ya, orang fulan menuduh fulana itu melakukan zina. Jadi dia menuduh orang melakukan zina. Bagaimana hukum qadzaf ini? Nah, di sini tentu dia merupakan salah satu dosa yang besar ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 23. Silakan Bani dibaca. Baik, Ibu ya yang akan membaca. Bismillah. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, yang artinya sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lemah dan beriman, menuduh apa? Menuduh dia melakukan zina, adalah mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Kemudian di sini adalah had hukuman bagi pelaku qadzaf. Yang pertama adalah dicambuk sebanyak 80 kali bagi mereka yang merdeka dan 40 kali bagi mereka yang menjadi budak ya, karena hukuman itu setengahnya dari orang yang merdeka. Baik, kita lanjut. Di sini ada syarat-syarat berlakunya qadzaf. Syarat-syarat berlakunya qadzaf. Yang pertama yaitu tertuduh berzina adalah muhsan, orang baik yang tidak melakukan zina. Jadi tadi kita juga membahas yang macam-macam zina itu adalah zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, di sini beda ya, muhsan di zina dan muhsan yang di pembahasan qadzaf. Jadi kalau muhsan di zina itu orang yang sudah menikah. Kalau misalkan qadzaf itu adalah orang yang baik yang tidak melakukan zina. Kemudian yang kedua dia
ya kayak orang gila gitu. Oke. Yang ketiga adalah tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Jadi prosedurnya harus benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Baik, kita lanjut. Nah, qadzaf ini bisa gugur. Bagaimana caranya? Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf ini jika salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. Apa saja itu? Kita baca. Yang pertama adalah penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil. Jadi di sini di garis bawahi saksi laki-laki adil karena kesaksian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Oke, yang kedua adalah li'an. Jika suami menuduh istri berzina dan dirinya tidak dapat menghadirkan 4 saksi adil. Jadi suami ini harus sumpah li'an ya. Dan jika suami sudah bersumpah li'an itu maka perceraian ya antara suami istri tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tertuduh memaafkannya. Jadi misalkan suami menuduh istri melakukan zina, sedangkan istri ini memaafkan suaminya. Jadi suaminya ini terbebas dari hukum qadzaf. Hal itu hukumannya banyak. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir adalah hikmah diharamkannya qadzaf. Jadi setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti memiliki hikmah ya. Jadi kita harus mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama adalah hikmah terpenting penetapan had adalah yang pertama menjaga kehormatan diri seseorang. Jadi jika tidak adanya qadzaf maka orang dengan seenaknya menuduh orang melakukan zina. Ya. Kemudian yang kedua agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan. Ya, agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berzina. Karena kalau misalkan tidak ada qadzaf seperti yang tadi Ibu jelaskan, maka orang dengan seenaknya lagi menuduh orang lain berzina. Padahal zina ini adalah termasuk salah satu dosa besar ya. Kemudian yang ketiga, supaya si penuduh ini merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Ya. Kalau tidak ada had seperti ini maka pelaku menuduh ini atau penuduh ini akan mengulangi perbuatannya gitu. Kemudian yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Ya. Kemudian terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki maupun perempuan dia sama-sama memiliki hak ya, atas hak qadzaf ini. Baik teman-teman sekalian, materi kita sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Tidak ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan materi kita malam hari ini bisa dapat diambil hikmahnya. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan nasihat ya. Di sini jadi tadi ada firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Nah, bagaimana cara kita menghindari dari mendekati hal zina tersebut? Nah, contohnya adalah kita jangan berpacaran ya. Kemudian ya menikah aja ya karena udah kelas 12 ya Bu, nikah ya Bu. Insyaallah setelah lulus Zahra ya menikah ya Zahra. Amin amin. Kemudian kita menghindari berkhulwat. Berkhulwat ini maksudnya adalah mojok berdua atau berduaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kedua ikhtilat. Ya. Maksudnya di sini adalah bercampur antara laki-laki dan perempuan di dalam satu ruangan dan tidak ada batasan. Ya. Yang terakhir bagi perempuan kita berusaha untuk selalu menjaga harga diri kita, kehormatan kita dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah kita jangan tabarruj ya. Maksudnya bagaimana tabarruj? Berhias diri berlebihan di depan orang yang bukan mahram. Iya, betul. Cukup sekian penjelasan dari Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, yang terakhir Ibu akan mengabsen. Jadi silakan keluar sesuai dengan namanya ya. Ibu tutup dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Elsa keluar duluan. Yang rapi ya. Yang rapi akan Ibu panggil dan boleh keluar duluan. Sasa, Hanifah, Syahda, Zahra, Bani,